Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 1930501108. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat, yaitu interaksi antara dai dan mad'u. Baik, langsung saja. Definisi interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Kemudian ide efek dua arah ini penting dalam konsentrasi sebagai lawan atau hubungan suatu arah pada sebab dan akibat. Kemudian proses penyampaian dakwah juga harus selalu diperhatikan dari segala aspek, karena keberhasilan suatu dakwah dapat dilihat ketika mampu merubah seseorang sebagai dengan memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langsung saja saya jelaskan dai. Apa sih yang dimaksud dengan dai? Nah, jadi di sini kita dapat ketahui bahwa dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan, ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok, atau bentuk organisasi atau lembaga lain. Kemudian langsung saja mad'u. Nah, mad'u di sini dapat diartikan sebagai manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah, atau manusia menerima dakwah baik secara individu, kelompok, baik yang beragama Islam maupun tidak. Dan pengerti mad'u berdasarkan psikologi. Nah, jadi psikologi mad'u yaitu yang mempelajari tentang tingkah laku mad'u atau aktivitas-aktivitas mad'u dalam sehari-harinya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi antara dai dan mad'u. Yang pertama di sini saya jelaskan, situ ada 4. Yang pertama itu faktor dasar integrasi sosial disebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku orang banyak. Kemudian yang kedua itu suatu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Kemudian lanjut yang ketiga, identifikasi, berarti kecenderungan atau keinginan dalam diri untuk menjadi sama seperti ayah atau ibunya. Kemudian yang keempat, simpati. Simpati merupakan sebagai sadar diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Baik, langsung saja saya ada sedikit kesimpulan dari PPT yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, di mana tingkah laku seorang yang lainnya dapat timbul berbagai dampak dari interaksi timbal balik antara satu dan yang lainnya, baik dampak positif maupun negatif. Adapun kaitannya dengan para pegiat dakwah, adapun faktor dasar integrasi dan faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati, di mana seorang dai harus menguasai berbagai faktor integrasi. Itu salah satunya menimbulkan rasa simpati pada mad'u. Dan adapun juga bentuk-bentuk interaksi yang meliputi kerjasama, itu ada persaingan, pertentangan, dan pertakaian dan akomodasi atau penyesuaian diri. Kemudian dalam kegiatan dakwah selalu terjadi proses interaksi sosial, yaitu hubungan antara dai dan mad'u. Interaksi sosial adalah dalam proses dakwah ini ditunjukkan untuk mempengaruhi mad'u yang akan membawa perubahan setiap perilaku, setiap mempererat tali persaudaraan dengan misalnya silaturahmi dan meneladani kepribadian yang baik dari sang dai. Dengan demikian tujuan dakwah yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam
presentasi PPT saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah.